Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih. Nah, tak kenal maka tak sayang. Jadi langsung aja nih saya kenalin diri. Perkenalkan, nama saya Osa Nabila. Nah, kali ini saya dibantu oleh 3 teman saya. Ada Kak Soraya, ada Andri Melani, dan ada Rais Rahardi. Nah, di episode kali ini kita bakal ngebahas tentang problem umat minoritas, tentang kesulitan membangun rumah ibadah. Langsung aja. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian pernah gak sih dengar berita tentang penolakan pembangunan rumah ibadah? Atau kalian pernah melihat langsung di daerah kalian? Nah, saya mengutip satu berita dari tirto.id, yaitu berita tahun 2019 yang berjudul Problem Umat Agama Minoritas Susah Mendirikan Rumah Ibadah. Di sini diberitakan bahwa ada sekelompok orang menolak rencana pembangunan pura di Desa Sukaurip, Kabupaten Bekasi. Alasannya karena penganut Hindu di desa itu sangat sedikit. Warga Hindu di Kabupaten Bekasi memang merupakan kelompok minoritas. Berdasarkan data yang ada pada tahun 2015, jumlah umat Hindu di Kabupaten Bekasi ada sebanyak 6.125 penduduk, atau setara dengan 0,2% dari total seluruh penduduk di Bekasi. Jadi ini menunjukkan bahwa umat agama Hindu itu di Bekasi memang sedikit, memang minoritas gitu. Lalu mereka mengalami penolakan saat membangun pura, saat membangun rumah ibadah mereka di sini, di Bekasi. Kita melihat data lagi yang disajikan di berita ini, yaitu hampir setiap tahun jumlah pembangunan masjid itu meningkat. Kita lihat, menurut jumlah rumah ibadahnya, masjid merupakan rumah ibadah yang paling banyak berdiri dengan jumlah mencapai 292.439 unit pada tahun 2013. Jumlah ini terus meningkat setiap tahun, dan data terakhir di berita ini pada tahun 2016 dalam laporan Kementerian Agama, jumlah masjid mencapai angka 296.797 unit. Itu belum termasuk langgar dan musola. Ini baru masjid saja gitu. Jumlahnya sudah 296.797 unit pada tahun 2016. Selain masjid, gereja Katolik pun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2013 jumlahnya mencapai 7.907 unit dan meningkat menjadi 7.911 unit setahun setelahnya, yaitu pada tahun 2014. Lalu terakhir pada tahun 2016, gereja Katolik mencapai 13.228 unit. Ini menunjukkan bahwa hampir setiap tahun, atau bahkan memang setiap tahun, gereja Katolik itu terus meningkat. Tapi berbeda kasusnya dengan gereja Kristen Protestan, yang jumlahnya malah mengalami penurunan. Di tahun 2013, gereja Kristen Protestan di Indonesia jumlahnya mencapai 61.796 unit. Lalu, setahun kemudian, di tahun 2014, malah mengalami penurunan, yaitu menjadi 58.650 unit. Dan pada tahun 2016 mengalami penurunan lagi menjadi 57.166 unit. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa gereja Protestan ini yang semulanya banyak, terus setiap tahun malah menurun. Artinya ada gereja yang ditutup. Itu ada gereja yang mengalami apa yang dialami oleh umat Hindu di Bekasi gitu. Nah, sebenarnya saya pribadi melihat kasus ini itu seperti bukan kasus yang baru, bukan kasus yang mengagetkan. Ini sudah pernah terjadi di beberapa daerah, dan hampir semua agama di Indonesia mengalami hal yang demikian. Gitu. Kita bisa melihat pada tahun 2018 misalnya, Persekutuan Gereja-Gereja di Kabupaten Jayapura atau disebut dengan PGJJ menolak renovasi Masjid Agung Al-Aqsa di Sentani, Jayapura, Papua. Alasannya karena menara masjid itu lebih tinggi dari gereja di sekitar lokasi di Jalan Raya Abe Pura.
Selain itu, PGJJ juga menyuarakan sejumlah poin penolakan lain, yakni 1. Pengeras suara masjid harus diarahkan ke arah masjid. Yang kedua, pembatasan dakwah Islam di Jayapura. Yang ketiga, pelarangan anak sekolah memakai seragam bernuansa agama tertentu. Yang keempat, pelarangan ruang khusus seperti musola pada fasilitas umum. Dan yang kelima, melarang pembangunan masjid dan musola di area perumahan KPR BTN. Ini syarat-syarat yang dikemukakan oleh PGJJ. Mengacu pada peraturan pemerintah, pembangunan rumah ibadah memang wajib pula mendapatkan rekomendasi bersama antara PGJJ, pemerintah daerah, dan pemilik hak ulayat. PGJJ juga mendesak pemerintah provinsi dan DPR Jayapura untuk menyusun Raperda, rancangan peraturan daerah tentang kerukunan umat beragama di Jayapura. Jadi gini teman-teman, data BPS Kabupaten Jayapura mencatat terdapat 37 masjid di Sentani pada 2017 dengan proporsi pemeluk agama Islam terhadap jumlah penduduk di wilayah itu hanya 38,09%, sedangkan jumlah pemeluk agama Kristen sebanyak 52,27%. Artinya gini, kasus yang terjadi di Jayapura, kasus yang terjadi di Bekasi yang dialami oleh umat beragama Hindu, dan kasus yang dialami oleh para pemeluk Kristen Protestan yang jumlah tempat ibadahnya setiap tahun hampir terus berkurang. Ini adalah bukan tentang agama tertentu, bukan tentang agama mayoritas yang menyudutkan agama tertentu, menyudutkan satu agama tertentu. Artinya setiap daerah memiliki kasus yang berbeda-beda, tergantung siapa yang menjadi mayoritas di sana dan siapa yang menjadi minoritas di sana. Sebagaimana di Bekasi, yang menjadi mayoritas di Bekasi adalah umat Muslim. Sebagaimana di Papua, yang menjadi mayoritas adalah umat Kristen. Itu sehingga di Bekasi, karena umat Hindu menjadi minoritas, umat Hindu mengalami penolakan atau mengalami kesulitan saat ingin mendirikan rumah ibadah. Begitu juga umat Kristen, umat Muslim di Papua mengalami kesulitan saat mendirikan masjid atau merenovasi masjid. Artinya kasus ini adalah kasus tentang minoritas dan mayoritas, gitu, bukan kasus tentang agama tertentu, satu agama yang disudutkan di satu Indonesia, di seluruh daerah, tidak seperti itu. Jadi apa yang sebenarnya terjadi antara mayoritas dan minoritas, gitu? Karena ini banyak banget contohnya, karena ini banyak banget kasusnya yang terjadi di Indonesia, nggak hanya 1-2, tapi di berbagai daerah, dan hampir seluruh agama mengalami hal yang sama, gitu, ketika agama tersebut menjadi minoritas di suatu daerah. Nanti contohnya akan dijelaskan oleh Kak Soraya dan Rais setelah ini. Ya, saya mengutip salah satu berita dari BBC News Indonesia yang membahas tentang penolakan pembangunan Gereja Paroki Santo Joseph di tengah kota Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau pada 6 Februari 2020. Jadi di berita ini diterangkan bahwa ada sekelompok orang yang mengatasnamakan diri mereka sebagai Forum Umat Islam Bersatu atau FUIB itu menolak pembangunan Gereja Paroki Santo Joseph di Tanjung Balai Karimun. Lagi-lagi alasannya atau salah satu alasannya diungkapkan oleh Ketua FUIB Abdul Latif bahwa penolakan itu beralasan karena Karimun dipenuhi atau mayoritas masyarakat di Karimun ini adalah Muslim, gitu, dan umat Kristen di sana adalah minoritas. Dan ini yang menjadi salah satu alasan mengapa umat mayoritas di sana menolak pembangunan gereja di sana. Nah, ini yang menjadi perhatian pemerintah untuk menyelesaikan kasus ini. Jadi gini, apalagi di berita ini diterangkan bahwa pihak gereja sudah mengantongi IMB, izin mendirikan bangunan. Namun
dari masyarakat, dari pihak yang mayoritas menolak izin tersebut diterbitkan. Itu. Padahal seharusnya jika suatu pihak sudah memiliki izin untuk mendirikan bangunan dan sudah memenuhi semua syarat-syaratnya, maka itu bisa dilaksanakan dengan segera gitu. Tidak boleh ada penolakan dari masyarakat. Namun ini adalah suatu masalah yang seharusnya memang tidak terjadi. Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama PKUB Kementerian Agama Nifasri menyadari aksi ini adalah aksi intoleransi karena dapat dilihat bahwa umat mayoritas dan minoritas di sini tidak menjalin hubungan dengan baik gitu. Nah, intoleransi menurut Nifasri di sini terjadi karena minimnya komunikasi antar umat beragama. Jadi lagi-lagi tentang mayoritas dan minoritas, lagi-lagi tentang komunikasi gitu. Ini yang membuat permasalahan tidak hanya antar umat beragama, tapi antar umat berbudaya, atau mungkin ruang lingkupnya menjadi lebih kecil lagi antar kelompok organisasi, atau menjadi lebih kecil lagi antar keluarga. Jadi poin komunikasi ini memang sangat penting gitu. Bahkan jika poin komunikasi ini tidak dijaga dengan baik, ini bisa menjadi fatal dan bisa menjadi permasalahan yang lebih besar lagi dari sekadar penolakan pendirian rumah ibadah. Konflik beragama dan berbudaya itu macam-macam. Dirasa ini juga nggak cuma sama satu umat beragama aja, sama satu komunitas berbudaya aja, enggak. Benar-benar dari Sabang sampai Merauke itu ngerasain semuanya, oke? Mohon maaf ya, ini background di belakang. Ya, ini tempat kamar tidurku dan ya mohon maaf berantakan, oke? Next. Jadi di sini aku mau bahas salah satunya adalah pelarangan rumah ibadah. Dimana yang mau aku bahas ini adalah pelarangan pembangunan masjid. Oke, mungkin nanti Rais atau Ocha atau Andri dia akan ngebahas rumah ibadah yang lain. Oke. Jadi di sini ini aku udah punya catatan ya. Pelarangan pembangunan rumah ibadah ini, khususnya masjid ini, pernah terjadi di Jayapura tahun 2018, tepatnya di Jayapura kayak gitu. Nah, di sana tuh ada pelarangan pembangunan masjid Aqsa Sentani di Papua, di mana persekutuan gereja-gereja Jayapura ini menyoroti pembangunan masjid Sentani ini nih, masjid Aqsa Sentani ini. Dan kenapa ini disoroti? Perihal ini terjadi lantaran pemerintah Kabupaten Jayapura bersama rakyat dan umat beragama lainnya sebenarnya telah mendeklarasikan Kabupaten Jayapura ini sebagai zona integritas bagi umat beragama. Mungkin bisa dibilang pepatah di mana bumi itu dipijak, langit itu dijunjung, itu mungkin berlaku di mereka ya. Akhirnya PGGJ alias Persekutuan Gereja-Gereja Jayapura ini mengirim beberapa pernyataan terkait pembangunan Masjid Aqsa ini ke republika.com. Yang pertama diantaranya bunyi azan, suara kayak ngaji itu harusnya masuk ke dalam masjidnya sendiri, jadi tidak disiarkan keluar. Seperti itu. Yang kedua itu tidak diperkenankan berdakwah di tanah Papua, khususnya di Kabupaten Jayapura. Nah, terus juga tidak boleh ada ruang khusus seperti musola di fasilitas umum, fasilitas pemerintahan seperti kayak di GOR, di kantor pemerintahan, kayak gitu. Dan sebenarnya masih ada banyak lagi, tapi ini aku rangkum aja biar nggak terlalu panjang. Nah, berdasarkan poin-poin di atas, pembangunan masjid ini akhirnya ada MOU yang sebenarnya diminta oleh PGGJ terhadap pembangunan Masjid Aqsa Sentani ini. Yaitu yang pertama, pembangunan bagian menara masjid itu harus dihentikan dan dibongkar. Nah, yang kedua itu tinggi dari
masjidnya itu sendiri itu harus disejajarkan dengan rumah ibadah yang ada di sekitarnya, jadi tidak tinggi sendiri, jadi sejajar. Mengingat tadi di pertama udah aku kasih tahu, udah aku jelasin kalau mereka ingin kayak ya kalau kita berumat beragama ya sama kayak gitu. Nah, kenapa sih itu bisa terjadi? Kenapa pelarangan-pelarangan itu bisa terjadi? Emangnya nggak ada izinnya? Emangnya gimana sih syaratnya? Nah, aku akan kasih tahu penjelasannya ya. Hingga kini pendirian rumah ibadah seringkali menjadi konflik antar umat beragama. Pada Juli 2019 lalu, terjadi sengketa penolakan pendirian Gereja Kristen Pantai-Kostan atau yang biasa disingkat GPDI Immanuel di Sedayu, Kabupaten Bantul. Bahkan sebelum-sebelumnya pada Mei 2019, konflik juga terjadi terkait pendirian pura di Desa Sukahurip, Kabupaten Bekasi. Hal ini kebanyakan dipicu dari sisi minoritas dan mayoritas pemeluk agama di Indonesia. Terkadang mereka yang minoritas merasa tertindas dan dikucilkan dalam pembangunan rumah peribadatan. Peran pemerintah sebenarnya juga menjadi pokok permasalahan dalam pembangunan peribadahan. Seperti halnya kasus yang terjadi di Sedayu, Kabupaten Bantul. Gereja Pantai Kosta di Indonesia sempat membuat perselisihan antar agama. Masyarakat sekitar mayoritas Muslim menolak adanya pembangunan gereja di daerah mereka. Dikhawatirkan pembangunan gereja ini menjadi presiden buruk bagi kasus intoleransi di daerah lain, kata pengamat kerukunan beragama. Padahal, awalnya pembangunan ini sudah mempunyai izin mendirikan bangunan atau IMB. Tapi, setelah mendapatkan protes dari masyarakat sekitar, Bupati Bantul Suharsono mencabut izin mendirikan bangunan yang diberikan kepada Gereja GPDI Immanuel Sedayu pada Januari 2019. Tak hanya ini, hal serupa juga pernah terjadi di Desa Sukahurip, Kabupaten Bekasi. Rencana pembangunan pura tak jadi dibangun karena menerima protes dari masyarakat sekitar. Penolakan pembangunan pura ini beralasan bahwa pembangunan tidak memenuhi syarat izin mendirikan bangunan dan minimnya penganut Hindu di daerah itu. Padahal jika kita telah lebih dalam, ada sekitar 7.000 di sekitar desa Kahuripan yang menganut agama Hindu. Selama ini mereka beribadah di Pura Agung Tirta Buana yang berada di kawasan Jagasampura, Kota Bekasi. Pura ini terletak sekitar Pura Agung Tirta Buana juga sudah terlalu sesak karena banyaknya jamaah. Kaum minoritas harusnya memiliki hak yang sama dengan kaum mayoritas. Saya rasa mereka juga butuh tempat untuk beribadah yang layak seperti halnya masjid yang sudah sekitar ribuan bangunan yang berdiri. Walau banyaknya masjid di Indonesia, tak menuntut kemungkinan banyaknya jamaah pada setiap masjid. Masih sering kita dapati masjid yang berdiri kokoh dan megah di tengah keramaian kota malah hanya memiliki jamaah 3-5 shop. Ya mungkin sekitar 40-50 jamaah lah. Dan masih banyak lagi polemik mengenai penolakan pembangunan ibadah di Indonesia. Lalu sebenarnya apa saja sih syarat dalam memenuhi izin mendirikan bangunan atau IMB itu? Mari kita simak selanjutnya. Oke, tadi kita udah ngebahas tentang pelarangan pendirian rumah ibadah. Nah sebenarnya ada nggak sih syarat yang harus kita ajukan ketika kita ingin membangun rumah ibadah? Nah sebenarnya tuh ada nih. Jadi aku akan kasih tahu beberapa gambaran umum terkait pembangunan rumah ibadah. Jadi pembangunan rumah ibadah tuh nggak asal loh, kayak kau punya tanah kosong terus kamu ngebangun misalnya entah masjid, gereja, vihara, pura, kelenteng. Itu tuh nggak bisa asal langsung ucuk-ucuk kamu bangun, itu nggak. Jadi memang ada peraturan yang karena saking banyaknya konflik yang terjadi antara umat agama dan budaya karena permasalahan pembangunan rumah ibadah, akhirnya disahkanlah peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan nomor 9 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan,
pemberdayaan forum umat beragama dan pendirian rumah ibadah. Nah, jadi di dalam peraturan bersama itu ada beberapa poin sebagai syarat administratif yang bisa dilakukan bagi umat beragama yang ingin mendirikan rumah ibadah. Yang pertama, ada daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadah yang akan dibangun, minimal 90 orang dan disahkan oleh pejabat lokal. Pejabat lokal itu RT RW setempat, kayak gitu. Yang kedua, dukungan dari masyarakat sekitar dari lingkungan ini, ya. Lingkungan tempat rumah ibadah yang akan dibangun itu minimal 60 orang kayak gitu dan disahkan oleh lurah dan kades gitu. Nah, yang ketiga itu adanya rekomendasi tertulis yang ditujukan kepada Departemen Agama di kabupaten atau kota rumah ibadah tersebut akan dibangun. Nah, yang keempat itu adalah rekomendasi tertulis dari Forum Kerukunan Umat Beragama di kabupaten atau kota tersebut. Nah, ini berlaku untuk semua daerah. Meskipun ada beberapa daerah yang mempunyai peraturan khusus seperti DKI Jakarta, salah satunya. Nah, nanti kalau tadi aku ngejelasinnya kecepatan, nanti akan ditulis di sini ya, peraturan bersamanya. Nanti tolong editor di sheet-nya gitu, oke? Nah, selain faktor itu, kita harus mikir juga ketika ada pelarangan pembangunan rumah ibadah, apakah benar hanya terkait sentimental saja atau memang administrasinya aja yang belum tersampaikan secara ini, atau adanya kurangnya komunikasi antar umat beragama. Nah, aku akan ngejelasin setelah ini ya. Saya mengutip satu teori dari William Goody Kunz, yaitu teori kecemasan dan ketidakpastian. William Goody Kunz menjelaskan bahwa teori ini adalah teori yang berfokus pada perbedaan budaya antar kelompok dan orang asing. Ia menjelaskan juga bahwa teori ini bisa digunakan dalam berbagai kondisi dan situasi yang berkaitan dengan perbedaan, diantaranya keraguan dan ketakutan. Itu. Jadi dari teori ini Goody Kunz menjelaskan bahwa ketidakpastian dan kecemasanlah yang membuat gagalnya komunikasi antar umat beragama atau antar umat berbudaya gitu. Jadi dari kasus-kasus yang tadi kita jelaskan, dari penolakan rumah ibadah di berbagai daerah seperti di Papua, di Bekasi, di Kepulauan Riau, di Bogor. Nah, itu semua kemungkinan besar disebabkan oleh gagalnya komunikasi antar umat beragama gitu, dan kegagalan ini disebabkan oleh rasa cemas dan rasa takut antar beberapa pihak di sana itu, yang menyebabkan mereka tidak saling percaya, yang menyebabkan mereka tidak bisa saling bertoleransi antar satu sama lain. Ini yang menyebabkan konflik penolakan pendirian rumah ibadah itu terus terjadi atau terulang terus di Indonesia ini. Nah, tadi aku udah ngejelasin dari awal itu ada pelarangan pembangunan rumah ibadah masjid di Papua. Terus juga aku udah ngejelasin gambaran umum gimana sih sebenarnya ada nggak ya persyaratan-persyaratan untuk membangun rumah ibadah, dan ternyata ada diatur dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Nah, terus juga apa benar faktornya cuman kekurangan administrasi aja yang tadi udah disebutin sebelumnya terkait pelarangan rumah ibadah. Nah, sebenarnya itu tuh nggak cuman hanya itu. Nah, di dalam konteks komunikasi antar agama dan berbudaya itu ada yang namanya teori negosiasi. Jadi teori negosiasi itu yang kita tahu, ya gimana sih kalau kita nego, kita misalnya mau membangun sesuatu, otomatis kita adanya komunikasi dulu, ketemu sama warga setempat, kita ngobrol dulu maksud dan tujuannya apa, mau ngebangun rumah ibadah, kayak gitu kan. Jadi benar, komunikasi itu penting banget. Jadi nego itu tuh adalah salah satu cara dimana kita misalnya sebagai bagian dari yang ingin membangun rumah ibadah
itu melakukan negosiasi wajah dengan cara kita bertemu sama warga setempat, sama pejabat lokal setempat, sama mungkin orang yang dituakan di wilayah setempat. Jadi kita menjelaskan kenapa nih kita ingin membangun rumah ibadah itu, apa maksud dan tujuannya. Yang pasti udah beribadah jelas dong. Dan pasti juga kita akan cerita dong tujuan-tujuan lain kenapa kita ngebangun rumah ibadah itu. Jadi bernegosiasi itu penting banget di dalam komunikasi antara agama dan berbudaya. Jadi kayak kalau misalnya kamu atau aku atau kalian itu berkomunikasinya tanpa nego, pasti akan dinilainya kayak, oh my god, tuh orang datang-datang ucuk-ucuk ngebangun rumah ibadah tanpa ada omong-omongan. Itu kan nggak banget kayak gitu. Jadi pentingnya komunikasi dan negosiasi itu dalam komunikasi antar agama dan berbudaya itu penting banget kayak gitu. Jadi usahakan banyak ngobrol, banyak cerita. Jadi dari hal-hal itu akhirnya kita bisa bonding antar umat agama satu sama lain, dan di situ kita juga bisa nerapin teori negosiasi yang baik dan benar kayak gimana. Aku pribadi jamin kalau bisa menekan angka penolakan pembangunan rumah ibadah kayak gitu. Nah, itu kan kalau dari aku. Nanti dari Andri atau dari Ocha, dari Rais, itu akan dijelasin beda lagi. Oke, terima kasih. Teori speech code atau biasa disebut dengan teori berbicara. Teori ini dicetuskan oleh Gary Philipson. Teori memandang budaya sebagai suatu konstruksi sosial dan pola simbol, makna-makna, pendapat, dan aturan-aturan yang dipancarkan secara berlanjut. Perbedaan di setiap bahasa kode ini bukan hanya terjadi pada kelompok-kelompok dalam jumlah besar, namun bisa juga terjadi di dalam kelompok kecil. Speech code atau kode bahasa ini bisa berupa kata, makna, ataupun dialek. Speech code ini membahas tentang kata-kata yang khas dari sebuah kebudayaan dan juga menekankan pada aspek perbedaan antara suatu budaya dengan kebudayaan lainnya. Nah, Philipson menguraikan secara singkat inti teori kode berbicara ini ke dalam 5 bentuk proposisi. Yang pertama, membedakan kode berbicara. Dalam dalil ini dijelaskan bahwa di mana ada suatu perbedaan budaya, di sanalah akan ditemukan kode berbicara yang berbeda pula. Unsur kedua yaitu unsur kode berbicara. Di sini dijelaskan bahwa suatu kode berbicara melibatkan suatu psikologi yang membedakan sosiologi dan retorik. Yang pertama yaitu psikologi. Menurut Philipson, tiap-tiap kode berbicara pokok pembicaraan alami tentang individu secara khusus. Nah, untuk sosiologi, menurut Philipson menulis bahwa suatu kode berbicara menyediakan suatu sistem jawaban tentang hubungan antara pribadi dan orang lain yang dapat dilihat atau dicari dan sumber daya simbolis apa yang dapat dengan efektif dalam mencari hubungan itu. Nah, untuk retorik, Spitz menggunakan term retorik dalam pengertian penemuan kebenaran yang ganda dan pendekatan membujuk. Kemudian proposisi yang ketiga itu ada penafsiran kode berbicara. Dalam dalil ini dikatakan bahwa arti mengatakan tergantung pada kode berbicara itu yang digunakan oleh para pembicara dan pendengar untuk menciptakan dan menginterpretasikan komunikasi mereka. Menurut Philipson, jika kita ingin memenuhi arti dalam praktek berbicara dalam suatu kultur atau budaya, maka kita harus mendengarkan cara orang-orang itu memperbincangkan tentang masalah itu dan bereaksi terhadap masalah itu. Maka itulah praktek mereka dan mereka juga yang memutuskan apa maknanya. Kemudian untuk proposisi yang keempat, lokasi kode berbicara. Istilah, aturan, dan pendapat suatu kode berbicara ada dalam pembicaraan pada diri sendiri. Hal ini tentu sulit jika kita dihadapkan pada suatu masalah yang juga melibatkan orang lain.
Untuk itu, komunikasi harus mengikuti suatu urutan yang khas, yaitu teladan dominasi, dan ia tidak angkat bicara melawan pria di Dempsterville. Nah, pada prinsipnya, etnografi merupakan sebuah ilmu yang membahas mengenai cara seseorang berkomunikasi dengan orang lain. Meskipun mereka memiliki latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda, seperti yang telah diteliti oleh Bibsen, di mana ia telah mempelajari studi etnografi Dempsterville dan Nachirema melalui kode-kode bicara yang digunakan di dua tempat tersebut. Kemudian secara singkat, Bibsen menguraikan inti teori kode berbicara tersebut ke dalam 5 dalil, yaitu membedakan kode berbicara, unsur kode berbicara, penafsiran kode berbicara, lokasi kode berbicara, dan kekuatan kode berbicara dalam diskusi. Oke, itu tadi adalah penjelasan dari teori kode berbicara.